Dalam dunia pemikiran Zen dan Buddha, kesunyian seringkali mengandung kedalaman yang lebih besar dibandingkan kata-kata dan tindakan, terutama ketika hal-hal tersebut lahir dari hati. Melampaui kebutuhan akan kata-kata adalah konsep mendasar dalam Zen, di mana ada sebuah pepatah yang mengatakan, menunjuk bulan dengan jari bukanlah bulan itu sendiri. Melihat melewati jari itu penting untuk melihat kebenaran. Demikian pula, pengampunan tidak ditemukan dalam kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam kedalaman niat. Jadi, apa artinya mengampuni seseorang dalam diam dan melepaskannya selamanya? Apakah ini merupakan tindakan egois untuk menghindar atau bisa jadi bentuk tertinggi dari belas kasih? Menurut ajaran Buddha, pengampunan bukanlah membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi membebaskan diri sendiri dari beban dendam. Menahan kemarahan itu seperti memegang bara api dengan maksud melemparkannya kepada seseorang. Pada akhirnya, kita hanya membakar tangan kita sendiri. Namun, apa yang terjadi ketika pengampunan tidak memerlukan konfrontasi, penjelasan, atau kata-kata? Apa yang terjadi ketika pengampunan lengkap dalam diam dan ikatan dengan orang lain diputuskan untuk selamanya? Cerita ini mengeksplorasi perjalanan mendalam menuju pengampunan dalam diam, sebuah jalan yang menyeimbangkan kebijaksanaan melepaskan dengan belas kasih untuk meninggalkan baik kejahatan yang diterima maupun keterikatan padanya. Pecahnya cermin. Pada suatu waktu, ada seorang pencari yang hidup dalam pelukan tenang pegunungan. Dia telah membangun hidupnya berdasarkan kepercayaan, percaya bahwa setiap hubungan adalah cermin yang mencerminkan kemurnian niatnya. Baginya, ikatan dengan orang lain adalah benang suci yang terjalin dalam kain keberadaan. Tapi suatu hari, cermin itu pecah. Sebuah pengkhianatan mendadak dan mendalam melukai hati si pencari. Itu tidak datang dari orang asing, melainkan dari seseorang yang sangat ia sayangi. Detail pengkhianatan tidak penting dalam pemikiran Zen. Sifat penderitaan itu universal. Apakah disebabkan oleh kata-kata kasar, janji yang dilanggar, atau tindakan kejahatan? Rasa sakit menyebar dalam jiwa seperti riak di kolam. Si pencari, terkejut, menutup dirinya. Dia duduk dalam diam di depan cerminnya yang retak, mengamati serpihan-serpihan dari apa yang dulunya utuh. Kemarahan berkobar seperti api, kesedihan turun seperti hujan tanpa henti, dan bersama mereka datang pertanyaan yang menyiksa banyak orang. Kenapa? Tapi kebijaksanaan Zen berbisik, dan kenapa tidak? Pelajaran pertama tentang pengampunan. Si pencari mendekati gurunya, seorang bijak tua yang hidup dalam kesederhanaan. Sang guru mendengarkan dengan sabar saat si pencari mengekspresikan rasa sakitnya, kebingungannya, dan keinginannya akan keadilan. Ketika si pencari selesai berbicara, sang guru tersenyum tipis dan berkata, "Lihat pohon itu di luar, pukullah dengan tanganmu dan beritahu aku apa yang terjadi." Penasaran, si pencari menurut. Dia memukul pohon itu, yang tetap tegak dan tak bereaksi, tanpa memberikan balasan. Sang guru berbicara lagi. "Pohon itu terluka oleh tanganmu, tapi dia tidak mengeluh, tidak mengejarmu meminta penjelasan atau pembalasan. Dia menerima, terus tumbuh, dan membiarkan waktu menyembuhkan lukanya. Mengapa kamu tidak bisa seperti pohon itu?" Si pencari protes. Tapi pohon itu diam, karena tidak merasakan apa-apa. "Aku manusia, aku merasakan segalanya." Sang guru mengangguk. "Ya, tapi perasaanmu adalah milikmu. Pengkhianatan adalah kejadian sesaat. Penderitaan adalah pilihan untuk terus membawanya. Jangan ampuni untuk orang yang menyakitimu, tapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian." Pilihan diam. Si pencari bergulat dengan kata-kata sang guru. Apakah pengampunan benar-benar bisa lengkap tanpa pengakuan? Apakah kedamaian bisa ditemukan tanpa konfrontasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menemaninya saat dia bermeditasi di sepanjang sungai, mengamati alirannya yang terus-menerus. Hari-hari menjadi minggu. Suatu pagi, si pencari melihat sebuah cabang yang jatuh ke dalam air. Cabang itu berputar-putar dan tersangkut di antara batu-batu melawan arus. Sungai, acuh tak acuh, terus mengalir.
Akhirnya, cabang itu terseret. Pada saat itu, kejelasan muncul. Si pencari memahami bahwa menahan kemarahan seperti cabang yang melawan arus. Itu hanya menciptakan perjuangan. Mengampuni dalam diam bukan berarti mentolerir kejahatan, tetapi membebaskan diri dari penjara yang diciptakannya. Memahami ini berarti membiarkan arus kehidupan membawa pergi rasa sakit tanpa perlu konfrontasi atau penjelasan. Si pencari membuat keputusannya, dia akan mengampuni orang yang menyakitinya, tetapi dia tidak akan pernah membicarakannya. Ikatan yang dulunya kuat telah putus. Mencoba memperbaikinya akan seperti meleburkan kaca yang retak. Tepi yang tajam akan melukai lagi. Tindakan diam. Jadi, dalam diam, si pencari melepaskan. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kekuatan. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kebijaksanaan. Dia mengampuni tanpa kata-kata, tanpa penjelasan, tanpa harapan. Dan dalam melakukan itu, dia menemukan kedamaian. Diam bukanlah kekosongan, melainkan wadah dari pemahaman tak terbatas. Itu adalah ruang di mana rasa sakit larut, kemarahan memudar, dan jiwa terbebas. Dan begitu, sementara angin bertiup di antara pepohonan dan sungai terus mengalir abadi, si pencari melangkah maju, lebih ringan, tanpa lagi belenggu, akhirnya bebas. Ritual diam. Pada suatu pagi berkabut, si pencari melakukan ritual diam. Dia duduk di bawah pohon yang sama, yang ditunjukkan oleh sang bijak, menutup matanya, dan membayangkan orang yang telah menyakitinya. Dia tidak menyangkal rasa sakitnya, atau berpura-pura bahwa pengkhianatan itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dia mengizinkan dirinya merasakan setiap emosi sampai habis, kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Dia membiarkan setiap perasaan membakar di dalam dirinya seperti api yang perlahan-lahan padam sampai mati. Lalu, dengan suara lembut, dia berbicara kepada gambaran di pikirannya. Aku mengampunimu, bukan karena kau mencarinya, tetapi karena aku tidak ingin membawa beban ini lagi. Aku membebaskanmu, dan aku membebaskan diriku sendiri. Air mata mengalir, bukan karena rasa sakit, tetapi karena pembebasan. Ketika dia membuka matanya, dunia di sekitarnya tampak lebih terang, seolah-olah warna-warni telah dicuci dan diperbarui oleh hujan. Perjalanan ke depan akhirnya bebas. Jalur yang harus diikuti jelas. Sejak hari itu, si pencari tidak pernah lagi berbicara dengan si pengkhianat. Beberapa orang mungkin melihat perilaku ini sebagai pelarian, tetapi dia tahu itu bukan demikian. Dalam filsafat Zen, pengampunan sejati tidak memerlukan rekonsiliasi. Tidak perlu membangun kembali hubungan dengan orang yang menyakitimu. Cukup melepaskan cengkeraman kemarahan dan melanjutkan hidup, dengan belas kasih baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Seiring waktu, luka itu sembuh. Pengkhianatan itu menjadi sekadar kenangan, bukan lagi sumber rasa sakit. Hati yang dulunya terbebani oleh dendam kembali menjadi ringan dan terbuka. Baru pada saat itulah si pencari memahami bahwa pengampunan diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi tindakan kekuatan batin yang luar biasa. Mengampuni dalam diam membutuhkan keberanian. Kita harus menerima apa yang tidak bisa diubah dan memiliki kekuatan untuk berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kedalaman pengampunan diam. Untuk benar-benar memahami makna pengampunan diam, kita harus mengeksplorasi berbagai fasenya. Pada pandangan pertama, jalan ini mungkin tampak dingin, bahkan tidak berperasaan. Kenapa tidak menghadapi orang yang menyakiti kita? Kenapa tidak mencari penutupan atau menuntut keadilan? Jawaban terletak pada inti filsafat Zen dan Buddha, yang mengajarkan bahwa penderitaan tidak berasal dari tindakan orang lain, tetapi dari keterikatan kita pada mereka. Mengampuni dalam diam bukan berarti menghindari konfrontasi karena takut atau lemah, tetapi membuat pilihan sadar, memutus siklus konflik di akarnya. Orang yang mengampuni dalam diam tidak mencari validasi dari orang yang menyakitinya, juga tidak terlibat dalam lingkaran setan dari rasa bersalah dan pembenaran. Sebaliknya, dia memberikan dirinya kebebasan untuk melepaskan dendam yang jika tidak akan terus mengikutinya seperti bayangan. Pengampunan tanpa harapan.
Salah satu ajaran terdalam Buddha adalah bahwa semua penderitaan berasal dari keterikatan. Keterikatan pada keinginan, hasil, atau kebutuhan akan keadilan. Pengampunan diam mencerminkan kebenaran ini. Ini tidak mencari penyesalan, tidak menuntut perubahan dari orang yang melakukan kesalahan. Ini berarti menyerah pada harapan bahwa yang lain dapat memahami atau mengakui kesalahannya. Ini adalah tindakan belas kasih radikal. Tidak hanya terhadap orang yang menyebabkan kerugian, tetapi juga terhadap diri sendiri. Menuntut permintaan maaf berarti tetap terikat pada masa lalu, menunggu penutupan yang mungkin tidak akan pernah datang. Pengampunan diam melepaskan simpul itu, memungkinkan kita melanjutkan tanpa hambatan. Kekuatan pelepasan. Dalam pemikiran Zen, ada pepatah, lepaskan, atau kamu akan diseret. Ketika kita bertahan pada kemarahan atau keinginan untuk balas dendam, kita menjadi tawanan emosi kita sendiri. Tindakan mengampuni dalam diam dan melanjutkan hidup adalah latihan pelepasan. Ini berarti menyadari bahwa tetap terikat pada masa lalu hanya memperpanjang penderitaan kita. Melepaskan bukan berarti menyangkal realitas rasa sakit yang dialami, tetapi melampaui itu. Ini berarti mengakui keberadaannya, belajar dari pelajaran yang ditinggalkannya, dan kemudian melepaskannya ke dalam aliran kehidupan. Dalam pengertian ini, pengampunan diam bukanlah tanda menyerah, tetapi kekuatan batin yang luar biasa. Pergi tanpa kebencian. Menjauh setelah mengampuni dalam diam seringkali disalahartikan. Ini bukan tindakan penghindaran atau dendam, melainkan pengakuan bahwa beberapa ikatan, setelah putus, tidak dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kedamaian batin. Zen menekankan pentingnya harmoni. Jika suatu hubungan tidak lagi mendukung pertumbuhan bersama atau tidak membawa ketenangan, tetap bertahan padanya hanya menciptakan disharmoni. Pergi bukan berarti menolak orang lain, tetapi membebaskan diri dari toksisitas yang dihasilkan oleh hubungan tersebut. Namun, pelepasan ini harus dilakukan tanpa kebencian. Pergi dengan kepahitan di hati berarti membawa serta benih dendam yang mungkin tumbuh di masa depan. Oleh karena itu, pengampunan diam adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Ini berarti memilih kedamaian batin daripada kemarahan, kebebasan daripada beban masa lalu. Dan begitu, dengan hati yang ringan, si pencari bangkit, meninggalkan pohon di belakang, dan melangkah di jalur baru, tanpa penyesalan dan tanpa belenggu. Pengampunan diam yang sejati berarti pergi dengan damai, mendoakan yang terbaik bagi orang lain, meskipun kita melepaskan mereka. Kesunyian pemahaman. Memahami kesunyian. Dalam Zen tidak berarti kosong, melainkan penuh. Ini adalah ruang di mana kata-kata jatuh dan kebenaran terungkap. Mengampuni dalam diam adalah pengakuan bahwa kata-kata seringkali tidak cukup untuk mengekspresikan kedalaman emosi kita. Dengan tetap diam, kita memungkinkan tindakan pengampunan ada dalam bentuknya yang paling murni, tanpa diencerkan oleh penjelasan, argumen, atau pembenaran. Ini adalah tawaran diam belas kasih yang diperluas tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Perjalanan penyembuhan diri. Pengampunan. Diam tidak hanya tentang melepaskan orang lain, tetapi juga tentang penyembuhan batin. Ketika kita mengampuni, kita merebut kembali energi yang terperangkap dalam kemarahan dan rasa sakit, menciptakan ruang di hati kita untuk kedamaian, sukacita, dan pertumbuhan. Dalam Buddha, pengampunan dipandang sebagai tindakan pemurnian. Ini seperti membersihkan luka agar bisa sembuh dengan benar. Jika kita bertahan pada dendam, kita membiarkan racun merusak pikiran dan hati kita. Tetapi ketika kita mengampuni, kita membersihkan diri dari racun itu, memungkinkan sifat sejati kita yang penuh belas kasih dan kebijaksanaan untuk muncul. Efek domino dari pengampunan. Meskipun pengampunan diam mungkin tampak seperti tindakan pribadi, dampaknya menyebar di sekitar kita. Ketika kita melepaskan kemarahan dan dendam, kita menyebarkan kedamaian kepada orang-orang di sekitar kita. Interaksi kita menjadi lebih penuh belas kasih, kehadiran kita lebih tenang. Dengan cara ini, pengampunan diam berkontribusi pada harmoni yang lebih besar di dunia. Dengan membebaskan diri dari siklus rasa bersalah dan balas dendam,
kita memutus rantai penderitaan dan menjadi contoh bagi orang lain. Kebijaksanaan ketidakkekalan. Di pusat ajaran ini terdapat pemahaman Buddha tentang ketidakkekalan. Segala sesuatu bersifat sementara, hubungan, emosi, bahkan rasa sakit. Mengampuni dalam diam dan pergi berarti menerima kebenaran ini. Bertahan pada sesuatu yang sudah tidak ada lagi hanya memperpanjang penderitaan kita. Dengan menerima ketidakkekalan, kita belajar melepaskan dengan anggun. Kita memahami bahwa, seperti musim berubah, hubungan kita dengan orang lain juga bertransformasi. Apa yang dulunya mungkin tidak lagi ada, dan itu baik-baik saja. Pengampunan sebagai pembebasan. Ketika pengampunan diam dipraktikkan dengan tulus, itu menjadi tindakan pembebasan yang mendalam. Ini membebaskan kita dari penjara masa lalu, dari kebutuhan akan penutupan, dari siklus rasa sakit dan balas dendam. Ini memungkinkan kita masuk ke saat ini dengan kejelasan dan kedamaian. Perjalanan mereka yang mencari kedamaian mengingatkan kita bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, tetapi hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Dengan mengampuni dalam diam dan pergi, kita menghormati perjalanan kita dan kesejahteraan kita, menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan pembaruan. Pengampunan tanpa kata-kata. Dalam Zen, kebenaran terbesar seringkali diekspresikan tanpa kata-kata. Suara lonceng, pemandangan sungai yang mengalir, atau ketenangan gunung dapat menyampaikan lebih dari ajaran lisan apapun. Demikian pula, pengampunan diam berbicara dengan kuat. Ini mengatakan, aku memilih damai alih-alih konflik, aku memilih kebebasan alih-alih penjara, aku memilih berjalan di jalan belas kasih meskipun sulit. Kita semua bisa menemukan kekuatan untuk mengampuni dalam diam, untuk pergi dengan anggun, dan merangkul kedamaian tak terbatas yang menanti di sisi lain.